Ketika mata seorang wanita terbuka, ia sangat terkejut melihat bahwa dirinya telah bereinkarnasi ke dalam dunia sebuah novel, dan kini menjadi ibu tiri yang berperan sebagai antagonis. Pemilik tubuh aslinya dikenal sangat keras dan kejam. Suaminya adalah seorang CEO yang bersifat dingin dan selalu mengambil keputusan tanpa ragu, sementara pernikahan mereka hanyalah perjanjian keluarga. Setelah menikah, satu-satunya tugas wanita itu adalah merawat putra CEO yang berusia 7 tahun. Namun, ibu tiri asli justru perlahan membuat anak yang polos dan baik hati itu menderita gangguan bipolar demi menarik perhatian CEO. Pada akhirnya, ketika anak itu tumbuh besar, ia akan berjalan di jalan kegelapan dan membalas dendam kepada tokoh utama wanita dalam cerita. Untungnya saat ini anak itu baru berusia 7 tahun, jadi semuanya masih bisa diubah. Keesokan paginya saat sarapan, wanita itu mencoba mendekati anak tersebut, tetapi anak itu menolaknya sepenuhnya. Tepat saat itu seorang pelayan datang membawa nasi dengan kacang hijau dan memaksa anak itu untuk memakannya. Anak itu dengan jelas mengatakan bahwa ia alergi terhadap kacang hijau dan jika memakannya, kesehatannya akan memburuk. Namun pelayan berkata bahwa itu adalah perintah CEO dan ia harus memakannya apapun yang terjadi. Melihat itu, wanita itu segera turun tangan, tetapi pelayan mengira anak itu hanya rewel soal makanan. Tiba-tiba anak itu kehilangan kendali dan melempar nampan ke lantai. Melihat hal itu, kepala rumah tangga menjadi marah dan tanpa berkata apa-apa langsung menyeret anak itu ke ruang isolasi. Karena khawatir wanita itu mengikuti mereka. Namun kepala rumah tangga dengan sengaja mengunci keduanya di dalam ruangan itu. Saat itulah wanita itu mengetahui bahwa anak tersebut menderita klaustrofobia. Setelah kejadian itu, jarak di antara mereka perlahan mulai berkurang. Wanita itu mencoba menghubungi CEO, tetapi ia malah dimarahi karena mengganggu saat jam kerja dan teleponnya ditutup. Bagi anak itu, ini bukan hal baru karena ibu kandungnya juga tidak pernah mendapat jawaban dari ayahnya. Saat itu wanita itu menyadari bahwa suasana beracun di rumah ini perlahan-lahan menghancurkan anak tersebut. Keesokan harinya ketika masa isolasi berakhir, sikap kepala rumah tangga tidak berubah. Begitu pintu dibuka, ia kembali mulai menghina mereka berdua. Kali ini wanita itu merespons dengan melempar botol ke arahnya dan mengambil alih situasi dengan paksa. Ia mengunci kepala rumah tangga di ruang isolasi dan memperingatkan bahwa ia tidak boleh lagi menyentuh anak itu. Pelayan kemudian mencoba merebut kunci, tetapi wanita itu menamparnya keras di depan semua orang dan menyatakan bahwa dialah nyonya rumah ini. Jadi tidak ada pelayan yang boleh melampaui batasnya. Anak itu mengingatkannya bahwa ibu kandungnya dulu berkata bahwa perilaku seperti itu salah. Wanita itu mengakui bahwa ibu kandung anak itu memang sangat baik dan selalu mengajarkan kebaikan. Namun ia berkata bahwa menjadi baik itu bagus, tetapi bukan berarti harus menanggung penindasan. Di rumah ini, anak itu adalah tuan kecil. Jika ada yang menyakitinya, jangan diam saja, harus melawan. Pada malam hari, wanita itu akhirnya mengeluarkan kepala rumah tangga dari ruang isolasi, tetapi memberikan peringatan terakhir. Jika ia berani mengurung anak itu lagi, ia akan diusir dari rumah. Kepala rumah tangga diam-diam sudah merencanakan balas dendam. Begitu CEO pulang ke rumah, ia dan pelayan langsung berlutut di depannya dan mulai mengadukan perlakuan kasar wanita itu. Namun kali ini, wanita itu tidak diam. Ia menendang pintu dengan keras dan masuk ke dalam ruangan dengan penuh percaya diri.